Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Tadi malam, saya mabuk dan bertanya bagaimana saya mabuk. Jika longgar, saya ingin membantu, dorong dengan tangan saya dan katakan, pergi. Orang mabuk, berbicara dengan pohon pinus, akan membuat orang tertawa. Berbicara sendiri, dan ditakdirkan untuk tidak terjawab. Tapi setelah Sui mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya, dia merasa segar, pikirannya jernih, dan seluruh tubuhnya transparan. Seperti yang diperkirakan oleh orang sungguhan Hong Yun, setelah perjalanan ke area terlarang Xingxuan, kondisi pikiran Sui berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia juga mencapai temperamen dan transformasi yang ekstrim. Sui berbaring di kursi rotan dan mengeluarkan pagoda perunggu di antara telapak tangannya. Ayam besi, jika kamu tidak keluar lagi, aku akan memberi tahu Biksu Kongzao apa yang kamu lakukan ketika kamu mabuk. Sui berbisik. Di dalam pagoda perunggu, sebuah suara keluar dan berkata dengan ragu, kalau begitu, katakan padaku, omong kosong macam apa yang pernah kulakukan. Sui tertawa. Ayam besi ini masih sangat waspada, jangan-jangan dia penjahit tua yang berpura-pura. Sui Youyu berkata, kamu pernah bersumpah bahwa jika kamu kehilangan alkohol kepada Biksu Kongzao, kamu akan mengenalinya sebagai leluhurmu, dan kamu akan memanggilnya 3 kali setiap kali kamu bertemu, atau aku akan mengambil Kongzao sekarang. Beku itu memanggil. Tidak pernah. Di dalam pagoda perunggu, suara itu memanggil, kamu apalagi yang kamu tahu. Sui berkata dengan acuh tak acuh, sekali lagi, kamu kalah dariku dalam minum, dan bersumpah akan memberiku setengah dari barang antik yang telah kamu kumpulkan sepanjang hidupmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, Anda akan mengenali saya sebagai leluhur Anda. Sejujurnya, jika Anda benar-benar ingin peduli, Anda bersumpah untuk mengenali banyak leluhur, apakah Anda ingin saya membantu Anda mengingat semuanya? Sui berkata dengan marah, jangan bertele-tele, keluar. Di pagoda perunggu, raungan aneh tiba-tiba terdengar, dan cahaya peri yang luar biasa muncul di dalamnya. Dealer barang antik. Seorang pria tua legendaris di kedalaman bintang. Sepertinya dia mengenakan pakaian lusuh dan terlihat sederhana dan jujur, tetapi sebenarnya itu adalah penampilan. Orang tua ini berbahaya seperti hantu. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengumpulkan barang antik, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah tertipu. Bahkan penjahit tua seperti bajingan tua telah ditipu oleh pedagang barang antik, sangat marah sehingga penjahit tua itu memarahi ibunya dan membenci pedagang barang antik sampai ke lubuk hatinya. Namun, hal terbaik tentang pedagang barang antik adalah mereka tidak menipu orang miskin, tetapi hanya membantai yang besar. Dia juga salah satu teman asli Guanzu. Kamu benarkah saudaraku? Penjual barang antik itu menatap curiga ke arah Sui yang terbaring di kursi rotan. Ketika dia berbicara, 17 atau 8 harta tiba-tiba muncul di tubuhnya, mengalir dengan kemegahan, seperti kapak, tomahawk, kait dan garpu, pedang, dan tombak, yang semuanya sangat menakutkan. Sui tidak bisa menahan tawa dan meraih tangannya. Di pedagang barang antik, segel tembaga jatuh ke tangan Sui. Segel tembaga itu berbentuk persegi dan antik. Itu adalah harta yang langka. Percaya atau tidak, jika saya seorang penjahit tua, pukulan ini bisa membunuhmu. Sui melakukannya dengan lambat. Tubuh pedagang barang antik membeku, dan segera menjadi gelisah, berteriak seperti yang diharapkan dari saudara tiriku. Di dunia ini, hanya kamu, penonton, yang akan lari ke area terlarang Xingxuan. Bantu aku. Sui. Dia mengeluarkan sebotol anggur, melemparkannya ke penjual barang antik, dan berkata, minumlah. Penjual barang antik itu tersenyum, mengambil kendi dan mulai minum. Sui juga mengeluarkan sebotol anggur, tersenyum dan mengobrol dengan pedagang barang antik. Selama percakapan, Sui menyadari bahwa penjahit tidak membohonginya, bahwa pedagang barang antik memang dikejar dan melarikan diri ke area terlarang Xingxuan. Berkat banyak harta di pedagang barang antik, dia akhirnya menyelamatkan nyawanya dengan pagoda perunggu bernama Taiking. Ketika berbicara tentang masa lalu, Sui dan pedagang barang antik sangat emosional. Pada hari itu,
pedagang barang antik itu tinggal. Dalam beberapa hari, malam, Suyi sedang minum dengan seorang pedagang barang antik dan biksu Kongzhao ketika bel berbunyi di telinga Suyi. Dia sedikit mengernyit, bangkit dan pergi. Berjarak ratusan mil dari Gunung Qingyue. Kekosongan bergetar, dan sebuah bangunan bambu berlantai 2 muncul entah dari mana. Ini adalah pegadaian. Sebuah lentera dengan cahaya redup dan bayangan tergantung di bawah atap di depan pintu pegadaian, dengan bayangan belang-belang. Begitu Suyi tiba, Lao Chaofeng buru-buru mendorong keluar pintu dan menyambutnya. "Tuan Su, tolong selamatkan nyawa tuanku." Chaofeng tua tampak cemas. Suyi berkata, "Jangan panik, katakan padaku, apa yang terjadi?" Lao Chaofeng mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Belum lama ini, Xiao Lao menerima surat dari tuannya, tetapi dia membukanya dan menemukan bahwa surat ini dibuat oleh seorang wanita bernama Sue Liu, ada di sini." Sue Liu. Suyi mengangkat alisnya sedikit, nama ini sama sekali tidak asing baginya, ini adalah nama wanita yang membunuh Shenmu. Seorang wanita dari 6 keinginan zaman iblis. "Tuan Su, ini suratnya, Anda dapat melihatnya sekilas." Lao Chaofeng mengeluarkan jimat tulang hitam yang aneh dan menyerahkannya kepada Suyi. Suyi mengambil jimat tulang dan menembusnya. "Temukan Suyi dan biarkan dia datang ke era iblis. Aku akan memberinya waktu sebulan, dalam sebulan, jika kamu tidak melihatnya, tidak hanya tuanmu yang akan mati, tetapi semua klan dan tuan Shenmu akan menghilang dari dunia. Lihat, ini ancamannya. Selama dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang itu, dia secara alami tidak bisa datang." Melihat ini, mata Suyi berkilat dingin. Apakah wanita ini gila? Dengan kata lain, karena Shenmu tidak mati sepenuhnya, keadaan pikirannya mengalami masalah serius. Selain kata-kata ini, ada juga simpul spasi yang tertulis di surat ini. Menurut apa yang dikatakan Sue Liu dalam surat itu, Suyi hanya perlu memegang jimat tulang ini dan menemukan cara untuk memasuki sungai panjang ruang dan waktu, dan kemudian dia dapat memasuki era iblis melalui posisi simpul ruang ini. Menarik kesadarannya, Suyi memandang Lao Chaofeng dan berkata, "Kapan kamu menerima surat ini?" 7 hari yang lalu. Pria tua itu berkata tanpa ragu. Dengan kata lain, masih ada lebih dari 20 hari sebelum batas waktu yang diberikan oleh wanita itu. Suyi merenung. Lao Chao tiba-tiba berlutut di tanah, dan memohon dengan suara gemetar, "Tuan Su, jika Anda bisa, tolong selamatkan hidup tuan saya. Jangan berlutut." Suyi mengerutkan kening, menariknya ke atas, dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan peduli tentang ini." Ada nada dingin dalam suaranya. Peri Sue Liu dari era setan tidak hanya bekerja dengan penjahit tua untuk membuat tata letak, tetapi ingin bunuh diri di kedalaman Crow Hill. "Saya memilih King Wan sebagai bidak catur untuk menghadirkan sebab dan akibat yang belum terselesaikan. Bagaimana Suyi bisa melupakan dendam seperti itu?" Setelah jeda, mata Suyi dalam dan tenang, dan dia berkata dengan lembut, "Belum lagi, aku sudah lama ingin bertemu wanita bernama Sue Liu itu. Dia pernah memberitahu Shenmu bahwa cepat atau lambat, dia secara pribadi akan memutuskan hubungan dengan Sue Liu. Dan sekarang tampaknya Sue Liu lebih ingin mengakhiri keluhan ini daripada dia. Dalam hal ini, Suyi tidak keberatan memenuhinya." "Terima kasih Tuan Su. Terima kasih Tuan Su." Lao Chaofeng bingung dan bersyukur. "Terima kasih untuk apa? Berbicara, saya memiliki hubungan yang berbeda dengan tuanmu. Bagaimanapun, saya tidak akan mati." Mata Suyi sedikit aneh. Pemilik pegadaian adalah wanita yang sangat arogan dan mendominasi dengan temperamen yang berapi-api dan sikap tegas. Namun, saat itu, Suyi tidak mengetahui detail sebenarnya dari pemilik pegadaian. Tidak sampai setelah integrasi kekuatan Taoisme Shenmu, Suyi akhirnya mengerti. Pemilik pegadaian, bernama Mu Zijin, berasal dari era setan. Yang paling penting adalah dia masih adik perempuan Shenmu. Tuan Shenmu, Mu Jianqi, adalah orang pertama dalam Kendo era setan. Mu Zijin bukan hanya adik perempuan dari Shenmu, tetapi juga putri tunggal dari tuannya Mu Jianqi.
Sejak dia berkultivasi di pintu tuannya, klan di belakang Shenmu telah berdiskusi dengan Mu Jianqi, dan ingin Shenmu dan Mu Zijin menikah dan menjadi mitra Tao. Untuk pernikahan ini, Mu Jianqi dengan senang hati menyetujuinya. Mu Zijin juga setuju. Tapi dia ditentang oleh Shenmu. Bukannya Shenmu tidak menyukai Mu Zijin, tetapi Shenmu pada awalnya terobsesi dengan Kendo, dan dia selalu memperlakukan Mu Zijin sebagai saudara perempuannya di dalam hatinya, dan tidak ada ide lain. Sama sekali. Pernikahan ini pada akhirnya akan berakhir. Peristiwa masa lalu ini tidak jelas sampai Sui bergabung dengan kekuatan Taoisme Shenmu. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, dia secara kasar menyimpulkan bahwa Mu Zijin, yang ditolak oleh Shenmu untuk menikah, tidak menyerah. Jika tidak, mengapa dia datang ke dunia berbintang ini dari era iblis? Mengapa kamu berubah menjadi bos pegadaian di surga dan muncul di alam liar? Namun, masih ada beberapa hal yang Sui tidak mengerti. Misalnya, bagaimana Mu Zijin tahu bahwa Shenmu tidak mati sepenuhnya? Bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa setelah Shenmu bereinkarnasi, dia muncul di dunia langit berbintang ini? Bahkan, dia muncul di dunia liar, dan sepertinya dia sudah menebak identitasnya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Selain itu, Sui secara kasar telah menebak beberapa petunjuk di dalam hatinya, masalah ini kemungkinan besar terkait dengan Sue Liu. Hanya wanita dan penjahit tua yang tahu segalanya tentang Shenmu. Sekarang, menurut catatan surat itu, Mu Zijin juga telah menjadi sandera di tangan Sue Liu dan menggunakannya untuk mengancam dirinya sendiri. Semua ini cukup untuk membuktikan lebih lanjut bahwa Mu Zijin kemungkinan besar disihir oleh Sue Liu, dan belajar dari Sue Liu tentang reinkarnasi dan pembangunan kembali Shenmu. Sue Liu hanya menggunakan Mu Zijin untuk membantu menemukan reinkarnasi Shenmu. Penjahit tua itu pernah mengaku bahwa dia adalah paman Sue Luo, dan dia juga berasal dari era iblis, dan belum lama ini, avatar Dao dari penjahit tua itu sepenuhnya tertanam di tanganku. Sudah berapa lama sejak itu, Sue Lu mengirim surat, memintanya untuk pergi ke era iblis. Di belakang ini, mungkin juga ada seorang penjahit tua yang bekerja secara rahasia. Memikirkan hal ini, mata Sui berkilat dengan niat membunuh, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, baiklah, kali ini, aku akan pergi ke era iblis dan membuat terobosan total. Ledakan. Dengan raungan, pegadaian di lantai 2 sebuah bangunan bambu menyusut menjadi 9 inci dan jatuh ke telapak tangan Sui. Dia telah berjanji untuk membawa Lao Chao Feng dan pegadaian Zutian ke era setan. Kuil Jekong. Ketika Sui kembali, dia langsung pergi ke penjual barang antik dan berkata, bisakah kamu membawa harta yang berhubungan dengan luar angkasa? Penjual barang antik berkata, ya. Berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan lusinan harta kuno muncul, semuanya mengalir dengan fluktuasi hukum ruang. Ini semua adalah barang antik tua yang saya kumpulkan sebelumnya. Sebelum perubahan drastis di dunia, semuanya rusak dan terbuat dari besi, tetapi sekarang, harta ini secara bertahap memulihkan keilahiannya dan bersinar dalam sedetik musim semi. Semuanya telah berubah menjadi kue-kue manis, dan beberapa masih yatim piatu yang tersisa dari zaman kuno. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Penjual barang antik itu melambaikan tangannya, sombong. Biksu Kongzhao tiba-tiba menjadi cemburu dan memarahi, kamu ayam jago besi, mengapa kamu begitu kasar kepada Lao Su, tetapi begitu murah hati kepada tuan saudara? Penjual barang antik itu berkata, apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi pada saudara penjaga? Jika saya tidak membantunya, maka dia masih bisa disebut saudara tiri. Benarkah sesuatu terjadi? Biksu Kongzhao memandang Sui. Sui mengabaikannya. Dia melihatnya sedikit, mengangkat tangannya dan meraih pegangan Qian Jade Ruyi, dengan sedikit kejutan di alisnya. Ruyi Gyokqian ini adalah harta virtual. Selain itu, ia disempurnakan dari kristal peri luar angkasa, yang sangat langka, yang dapat disebut sebagai harta peri ruang kelas 1. Itu dia. Sui menyimpan harta peri bernama Lingkong Ruyi. Rekan Taois, dapatkah Anda membantu saya? Orang asli Hong Yun datang. Sui menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan secara singkat bahwa dia akan pergi ke era setan. Saya bisa ke sana sendiri.
Su Yidao. Ketika Su Yi menolak untuk membantu, Master Hong Yun jelas sedikit kecewa, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, rekan Taois, saya akan tinggal di Gunung Qingyue sampai Anda kembali." Su Yi tersenyum dan berkata, "Jika memungkinkan, bagaimana kalau mendirikan altar Tao untukku?" Jiwa yang jernih dari orang asli Hong Yun menyala, dan berkata dengan gembira, "Saya sangat bahagia." Larut malam. Di bawah bimbingan Su Yi, Master Hong Yun mendirikan sebuah altar. Altar Tao ditutupi dengan formasi terlarang Tao yang aneh dan tidak jelas, dan nafas yang menyebar menyebabkan riak di angkasa. Arai tak terbatas. Formasi abadi kuno yang melibatkan aturan ruang, dapat dengan mudah membuka portal ruang waktu dan mencapai sungai ruang waktu. Su Yi segera melangkah ke altar. Sen Hong Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Rekan Taois, sangat berbahaya untuk menyeberangi sungai ruang dan waktu. Anda harus berhati-hati." Su Yi mengangguk. Tepatnya, apa yang disebut sungai waktu dan ruang yang panjang adalah aliran waktu dan ruang yang mengalir melalui alam dan bidang surga, yang melibatkan aturan waktu yang paling tidak jelas dan tertinggi dan ruang. Su Yi dibawa ke sungai panjang ruang dan waktu di reruntuhan yang tersisa di area terlarang Xingxuan terakhir kali. Tapi sesekali, sungai ruang dan waktu membentang tanpa henti, melintasi alam surga dan memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga berarti bahwa tidak peduli siapa yang ingin melintasi sungai panjang ruang dan waktu, jika mereka tidak memahami lokasi, simpul ruang, tertentu, mereka ditakdirkan untuk benar-benar hilang, tidak dapat menemukan jalan keluar, dan tidak ada jalan kembali. Bahkan jika itu adalah raksasa dari alam abadi, ketika melintasi sungai panjang ruang dan waktu, itu harus dipersiapkan dengan baik dan tidak berani terburu-buru masuk, karena jika Anda tidak hati-hati, Anda akan memasuki bidang domain yang tidak dikenal. Bahkan, itu akan dihancurkan oleh badai ruang dan waktu. Namun, untuk Su Yi, hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena Raja ke-6 Ye, yang telah melintasi sungai panjang ruang dan waktu, dan melakukan perjalanan di banyak era peradaban. Zaman setan. Selain itu, ingatan Shenmu juga berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan era iblis. Saya akan kembali paling lama dalam sebulan. Setelah Su Yi mengatakan ini, dia menginstruksikan Master Hong Yun untuk membuka formasi terlarang dari altar Tao. Sebulan, tidak terlalu lama. Awan merah yang asli berbisik. Ledakan. Ketika sosok Su Yi muncul dari udara tipis, sebuah batu giok Qianrui sudah terangkat di telapak tangannya. Semangat langit. Harta karun ini melepaskan tirai tipis, menyelimuti sosok Su Yi, dan menghindari bahaya terkena dampak sungai panjang ruang dan waktu. Saya tidak tahu berapa banyak perubahan yang terjadi di era iblis hari ini. Su Yi berpikir dalam hati. Wang Ye ke-6, jauh sebelum zaman kuno, telah mengarahkan pedangnya ke puncak jalan abadi dan hidup selama 190.000 tahun penuh. Shenmu ke-7 hanya hidup 27 tahun. Di dunia ke-8, Anda akan berlatih selama 160 tahun. Su Yi juga berlatih selama 108.000 tahun sebagai Master Pedang Xuanjun. Dalam keadaan ini, era iblis yang dikunjungi Wang Ye pada awalnya sudah berbeda dari era iblis yang diketahui Shenmu. Su Yi dapat mengetahui hal ini ketika dia membandingkan ingatan dari dua kehidupan. Dari sini, juga dapat disimpulkan bahwa era iblis saat ini ditakdirkan untuk benar-benar berbeda dari era iblis dalam ingatan dua generasi ini. Bagaimanapun, ratusan ribu tahun telah berlalu sejak kejatuhan Shenmu. Waktu yang lama telah berlalu, cukup untuk mengubah banyak hal. Saya hanya berharap bahwa orang-orang dan hal-hal yang dipedulikan dan akrab oleh Shenmu masih ada di sana. Ketika Su Yi memikirkannya, dia mencubit ujung jarinya. Sebuah simpul ruang yang aneh dan tidak jelas muncul. Ini bukan simpul luar angkasa yang diukir oleh Sueliu dalam surat itu, tapi lokasi ruang angkasa yang diukir oleh Wang Ye ke-6 ketika dia melakukan perjalanan ke era iblis. Ini juga memasuki era setan, dan setiap simpul ruang memiliki posisi tanda yang berbeda. Su Yi bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa, simpul ruang, yang ditinggalkan oleh Sueliu pasti paling bermanfaat bagi Sueliu sendiri, dan bahkan mengatur banyak pembunuhan.
Begitu dia pergi, kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam situasi yang paling pasif. Sui tidak cukup bodoh untuk memasukkan dirinya ke dalam jaring. Tanpa penundaan lebih lanjut, Sui merasakan napas, simpul ruang, di ujung jarinya dan bertindak di sungai panjang ruang dan waktu. Ditemukan. Segera, mata Sui bersinar, sosoknya berlari kencang, menyapu gelombang ruang dan waktu yang hebat, dan menghilang dalam sekejap mata. Zaman setan. Peradaban kuno, tersebar di berbagai ruang dan waktu. Alam Xuan Heng, Sekte Setan Enam Keinginan. Berpakaian putih, Sue Luo yang keren dan cantik duduk tinggi di kursi utama istana, matanya dingin dan acuh tak acuh, penuh keagungan. Masalah yang dijelaskan oleh kursi ini dapat diatur dengan baik. Sue Liu membuka mulutnya, dan suaranya menyebar ke aula. Di aula, berdiri sekelompok tokoh besar dari Sekte Setan Enam Keinginan. Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih yang memimpin berkata dengan sungguh-sungguh, melapor kepada kepala sekolah, Gunung Xingyuan telah sepenuhnya diblokir oleh kami. Ratusan iblis bawaan telah mengikuti instruksi Anda untuk menjaga sekitar Gunung Xingyuan. Xingyuanshan. Gunung suci hanya berjarak 300 mil dari Sekte Setan Enam Keinginan. Dalam pengaturan Sue Liu, ketika Sui tiba di era iblis menurut simpul luar angkasa dalam surat itu muncul di dekat Gunung Xingyuan. Ya, malam ini, leluhur Ming Xiao secara pribadi akan pergi ke Gunung Xingyuan untuk duduk di kota. Di kursi utama, Sue Liu sedikit mengangguk. Leluhur Ming Xiao. Salah satu dari sedikit barang antik tingkat fosil hidup dari Sekte Setan Enam Keinginan, dan juga iblis surgawi yang menginjakkan kaki di alam abadi sejak lama. Pada saat ini, pria berjubah ungu lain berdiri dan memberi hormat laporkan kepada kepala sekolah, semua anggota keluarga Sen telah dibawa ke penjara bawah tanah, Anda hanya perlu memberi perintah ayo, mereka akan mati. Mengikuti, orang lain berdiri, menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya, berkata, laporkan ke kepala sekolah, 7 iblis lainnya telah setuju, dan 3 hari kemudian, mereka masing-masing akan mengirim 9 juksia keberadaan alam untuk datang ke sini. Ikuti perintah yang maha tinggi. Mendengar ini, Sue Liu mengangguk tanpa komitmen dan berkata, kalian semua turun. Iya. Orang-orang hebat memberi hormat dengan kagum, lalu berbalik. Di aula yang kosong, hanya Sue Liu yang duduk tinggi di kursi utama. Bertahun-tahun telah berlalu, Sekte Setan Enam Keinginan telah lama menjadi kekuatan pertama yang tak terbantahkan di dunia Xuan Heng, memerintah semua negara seperti seorang master. Sue Liu, yang merupakan keturunan dari Sekte Setan Enam Keinginan pada saat itu, kini telah naik ke tahta kepala sekolah, dan memegang kendali. Mata dingin Sue Liu dipenuhi dengan kebencian yang tak terselubung. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Sen Anda pada awalnya, saya telah menginjaknya sekarang. Tuanmu, Mu Jianqi, adalah orang tua yang keras kepala yang telah meninggal di tangan paman penjahit saya. Bahkan adik perempuanmu, Mu Zijin. Saya juga menjadi tawanan saya. Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Selama aku membunuhmu, keadaan pikiranku dapat mencapai tingkat kesempurnaan yang sempurna tanpa kebocoran. Aku terlalu pelupa, dan keabadian dapat diharapkan. Sue Liu berdiri dari singgasana, sosok ramping dan bangga, di bawah penerangan lampu istana, dia tampak seperti penguasa yang menghadap ke 9 langit dan 10 bumi, dan kekuatan yang mengintimidasi. Senmu tidak, Sui, aku menantikan hari kedatanganmu. Di luar aula utama, di bawah bayang-bayang malam. Seorang lelaki tua kurus mengenakan topi bundar hitam berdiri diam di sana, dengan kilau yang dalam melonjak di kedalaman matanya. Pria ini adalah seorang penjahit. Penjaga, selama kamu berani datang, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Jantung penjahit melonjak dengan niat membunuh. Sebagai peradaban kultivasi, era setan mencakup ribuan dunia kultivasi. Di antara mereka, hanya ada beberapa dunia kultivasi terbaik. Salah satunya adalah alam Xuan Heng. Larut malam. Perbatasan selatan alam Xuan Heng dan pinggiran Gunung Setan Manggu. Bintang-bintang terang, dan malam berkabut. Ledakan. Sepotong kehampaan tiba-tiba terbelah, dan ruangan itu dibanjiri cahaya dan hujan.
Segera, retakan di ruang menghilang dan semuanya kembali normal. Dan setelah sosok kokoh itu berdiri kokoh, dia mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, pangkalan kultivasi masih terlalu lemah. Orang ini adalah Sui. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.